Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Perkenankan saya membacakan warta jemaat hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Warta yang pertama, rapat pleno majelis. Majelis Gereja Kristen Jawa Pemalang mengadakan rapat pleno pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, bertempat di gereja ini pada pukul 13.00. Dengan kesempatan yang pendek, kiranya jemaat ada kepentingan, dipersilahkan berhubungan dengan majelis wilayah masing-masing. Warta yang kedua tentang ibadah untuk hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Kepastiannya kita ibadah di gereja atau masih di rumah, kita menunggu keputusan rapat majelis. Demikian kiranya menjadikan maklum. Demikian warta jemaat hari ini. Jemaat dimohon berdiri dan kita memulai ibadah ini dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 2 bait yang pertama. Suci, suci, suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali dalam sukacita persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk ibadah kita dalam suasana teduh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudaraku, hari kita memulai di dalam bulan kebangsaan, bulan Agustus. Kita akan mempergumulkan firman Tuhan dengan tema hidup sebagai orang merdeka, di mana kita sebagai jemaat untuk menyadari peran sebagai warga bangsa Indonesia di dalam kerja dan karya yang bertanggung jawab. Kita pujikan nama Tuhan. Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2. Yesus memanggil.
Saudaraku, saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes 13 ayat 34 hingga 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah dasar kehidupan kita menjadi murid Tuhan, bahwa kita senantiasa diingatkan untuk saling mengasihi. Nyata sekali hal yang mudah namun sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengakui akan ketidakmampuan kita di dalam mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Dengan kidung penyesalan, kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2, telah kutemukan dasar kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saatnya anugerah Tuhan dinyatakan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 22 hingga 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan tanggapi dengan pujian kesanggupan Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Kita
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, supaya kita dimampukan dalam kuasa Roh Kudus untuk mendengar kebenarannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan hantarkan kami, Tuhan satukan kami di rumah keluarga kami masing-masing, di dalam sembah sujud kami kepadamu, di dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir dalam persekutuan kami hari ini, ibadah kami, kebaktian kami, sekalipun masih di tengah-tengah keluarga, karena pandemi belum pergi dari kehidupan kami. Tuhan, berkati, terlebih nyatakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan mampukan kami mendengar kebenaran itu dan melakukan dalam hidup ini. Hamba-Mu ini yang Kau pakai menyatakan kebenaran firman-Mu, pun Tuhan berkati dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita baca dan dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam bacaan leksionari. Yang pertama yaitu 2 Samuel 18 ayat 5 hingga 9, dilanjutkan ayat 15, ayat 31 hingga 33. Kemudian Mazmur tanggapan Mazmur 130. Bacaan kedua Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat 2. Sedangkan bacaan Injil terdalam Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 hingga 51. Saya akan bacakan Injil Yohanes 6 ayat 35, 41 hingga 51 demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Sedemikian jauh pembacaan firman, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang merdeka. Jadi kalau kita sekarang kembali menyadari merdeka, Agustus, bulan kebangsaan di mana negara kita dalam memperingati kemerdekaannya. Saudaraku, kata merdeka identik dengan bebas. Artinya memang tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menuntut dan sebagainya. Melakukan apapun silahkan. Jadi bisa melakukan hal baik pun juga hal-hal yang tidak baik. Namun sebagai orang yang percaya, terlebih orang yang beriman, mari kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita juga di dalam memaknai kemerdekaan bangsa ini kita gunakan sebaik-baiknya. Terlebih di dalam spiritualitas kita, iman kita yang diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus dan yang mengasihinya, bacaan 1 menggambarkan bagaimana seorang prajurit yang luar biasa, Yoab, bagaimana menggunakan kebebasannya, kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Apa yang baik, benar, dan berguna, membangun bagi kedamaian, ketenangan, ketentraman kerajaan Israel pada waktu itu. Karena saat dia menjadi pimpinan pasukan, pimpinan prajurit, terjadilah permasalahan di Israel. Jadi kala mana Absalom, anak Daud, mengadakan pemberontakan kepada ayahnya. Nah, kita tahu ceritanya yang jelas memang akibat dari kesalahan keberdosaan Daud masa lalu, yang kita tahu mengambil Batseba, kemudian oleh Tuhan diingatkan melalui Nathan, dan Nathan sudah mengatakan akan terjadi pertumpahan darah di dalam kerajaan itu, di dalam keluarga Daud. Dimulai ketika Amon, saudara tiri Absalom, memperkosa Tamar, adik Absalom. Ya, jadi Amon anak Daud dari istri yang lain, sehingga terjadilah balas dendam Absalom dengan membunuh Amon. Kemudian Daud menghukum Absalom, di mana Absalom melarikan diri ke Gesur. Dan ketika 5 tahun terjadi perdamaian, namun pengampunan yang diberikan Daud kepada anaknya ini ternyata tidak berjalan baik. Justru Absalom memberontak kepada ayahnya sendiri. Nah,
pemberontakan inilah berakhir dengan pengejaran oleh Yoab, tentara Daud, tentara Israel di hutan Efraim. Absalom akhirnya mati, dan kita tahu tergantung di pohon. Bagaimana bumi dan tanah tidak menerima kematiannya. Jadi ini menggambarkan orang tergantung, orang bunuh diri, baik langit maupun bumi tidak menerima kematian. Jadi Yoab sebagai kepala pasukan, kepala prajurit menjalankan tugasnya. Jadi dia mengamankan bangsa Israel dari pemberontakan, sekalipun itu anak Raja Daud. Jadi kebebasan, kemerdekaan yang dia miliki dipakai tanggung jawab, yaitu bagaimana keamanan bangsa. Bukan kepentingan keluarga kerajaan, bukan kepentingan pribadi raja. Jadi gambaran prajurit Daud dengan mengambil sikap yang bertanggung jawab. Nasionalisme Yoab menarik untuk diperhatikan dalam kerangka dirinya sebagai prajurit yang memiliki kemerdekaan, kebebasan menentukan hidupnya. Kepentingan negara di atas kepentingannya pribadi maupun golongan. Saudaraku, menjadi pribadi yang bekerja dengan integritas, tahu membedakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, atau bahkan kepentingan orang tertentu di negara, tentu saja jarang dijumpai. Dan inilah yang dicontohkan Yoab ketika itu. Jadi kemerdekaannya, keleluasaan sikapnya menentukan etika dan moral. Demikian halnya dengan kehidupan murid-murid Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang banyak akan dapat sampai kepada hubungan yang dekat dengan Allah. Sikap mental seperti apa yang harus dimiliki, cara pandang bagaimana agar dapat mencapai. Dan kita lihat perbincangan orang Yahudi dan Yesus, hal mengenai roti hidup dalam bacaan Injil Yohanes. Yesus menekankan dialah roti hidup itu. Yesus menegaskan barang siapa datang kepadanya tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Jadi dua hal, datang dan percaya kepada Yesus, sumber kehidupan itu. Maksud pernyataan roti hidup ini ternyata juga tidak ditanggapi, direspon dengan baik oleh para pendengar. Jadi di sana dikatakan ada yang bersungut-sungut. Loh, dia kan anak Yusuf, bapak ibunya kita kenal, mosok dari surga roti hidup. Jadi ada yang jelas tidak suka. Jadi ini menggambarkan penolakan yang biasanya dalam kehidupan kita sehari justru orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, bersungut-sungut. Dan Yesus menegaskan, datang kepadaku. Di mana datang kepadaku ini tidak dengan sendirinya, dengan usaha orang banyak, tetapi di sana memang ada karya Bapa, Tuhan sendiri yang bekerja. Ayat 44 menyatakan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi bagaimanapun setiap orang percaya memang ada kepanggilan, keterpanggilan
makanya tidak semua orang terpanggil. Dan itulah yang menjadi pembeda pengajaran Yesus tentang kehidupan kekal, karena adanya kebangkitan pada akhir zaman. Jadi memang ada orang yang terpilih oleh Bapa Surgawi. Nah, Yesus tahu kebanyakan orang Yahudi yang pernah membaca kitab Nabi, mendengar, mengetahui datang Mesias, jelas sudah tahu ada tanda-tanda melalui pekerjaan, mukjizat, maupun pengajaran tentang anak Allah yang datang dari Allah sendiri, datang dari surga. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kembali bagian ini kepada para pendengar, bahwa dirinya, bahwa Yesus, bahwa dia benar dari Allah, dan melihat siapa Allah juga dalam dirinya. Nah, persoalannya, apakah orang yang mendengar ini percaya atau tidak? Yesus menegaskan kembali pada ayat 48, akulah roti hidup. Diulang kembali siapa? Jati diri Yesus itu. Yesus mengajak pendengarnya waktu itu berefleksi ke belakang, melihat masa lalu, bahwa dahulu ketika nenek moyang bangsa ini di padang gurun Allah memberikan mana, roti dari surga. Itulah roti yang dari surga dan membuat mereka hidup. Tetapi generasi pertama ini sudah tidak ada. Jadi sekalipun pernah makan roti dari surga, tetap mereka juga mati. Yesus menunjuk pada dirinya. Roti hidup ini adalah gambaran dari tubuhnya yang akan dikorbankan. Dan itulah yang akan memberikan penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan Yesus ini, penyerahan diri Yesus ini yang akan menjadi jalan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Itu sebabnya Yesus menandaskan pengorbanan tubuhnya akan diberikan untuk hidup dunia, hidup abadi, hidup kekal. Jadi kuncinya orang datang dan percaya. Jadi kalau orang mau datang percaya akan menerima pembebasan dari dosa, yaitu kemerdekaan yang diberikan Allah dari kejahatan, dari dosa, bebas, selamat. Jadi ketika menerima dan percaya pada Yesus, nah sehingga pilihannya menerima atau menolak. Kalau menerima, percaya, datang, selamat, bebas dari dosa. Dan ini akan mendapatkan berkat kehidupan abadi. Jadi ketika menjawab ya, amin, percaya dan yakin. Jadi inilah hakikat Yesus sebagai roti hidup yang dari surga, sebagai anak Allah yang mengenal Bapa, menunjukkan jalan pada hidup kekal melalui peristiwa kebangkitan di akhir zaman. Jadi jalannya melalui Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihinya. Jadi sudut pandang, cara pandang di dalam perspektif orang yang sudah dimerdekakan dari dosa ini, yaitu ketika datang dan percaya kepada Yesus, melalui pengorbanan Yesus ini, maka dikatakan telah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan yang gratis, yang cuma-cuma. Jadi wajar jika kita menjawabnya, meresponnya, menanggapinya
dengan sikap bersyukur, datang percaya kepada Yesus, dan menuntun kita dalam keselamatan menuju hidup kekal. Karena di sanalah kita dalam kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini pun ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus perihal anugerah, perihal kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Sehingga orang percaya ini oleh Paulus didorong etika, moralnya, yaitu kebaikan di tengah lingkungan yang mungkin masih tidak baik. Kehidupan yang takut akan Allah. Nasihat Paulus relevan bagi kehidupan kita sebagai orang yang dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Maka kita juga memiliki tanggung jawab. Terlebih tanggung jawab itu adalah iman kita. Sikap yang disarankan yang untuk dijalani orang tetap percaya dan datang kepada Yesus adalah pribadi-pribadi yang baik. Antara lain ayat 25 mengatakan pribadi yang mempunyai integritas, jujur, benar, sehingga menjadikan satu kesatuan jemaat ini utuh. Ayat 26, ayat 27 menggambarkan pribadi yang mengendalikan amarah sehingga tidak menjadikan semuanya kacau, justru cepat di dalam perdamaian, saling mengampuni, tidak jatuh dalam perbuatan jahat. Ayat 28, pribadi yang menjauhi tindakan jahat ketika mengupayakan rezeki, ketika bekerja, ketika berkarya dalam hidup sehari-hari. Artinya setiap diri kita bekerja dengan jujur, tidak mencuri, merampas, mengambil haknya orang lain, bukan haknya, justru dengan baik tangannya sendiri dan mendatangkan berkat. Ayat 29 menjadi pribadi yang menjaga mulutnya dari kata-kata kotor. Bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia berucap, terlebih dengan hubungan sesama, sehingga justru dibangunlah kehidupan yang damai sejahtera, mendatangkan sukacita, tidak sebaliknya mengumpat bahkan menghujat Allah, justru mendatangkan sukacita, semua orang terlebih memuliakan Allah. Di ayat 31-32 adalah pribadi yang menjaga sikapnya baik, relasi sosial, kebersamaan yang tidak mendatangkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, adanya ramah satu terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Inilah nasihat Paulus melalui jemaat Efesus sebagai bagian anak-anak terang, anak-anak yang sudah diterangi Yesus, artinya yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan Yesus, menjadi penurut Allah, mengasihi orang yang percaya kepada Allah dan kepada dirinya dengan penyerahan Yesus Kristus seutuhnya sebagai persembahan yang harum bagi Bapa Surgawi, mendorong kita Bapak Ibu Saudaraku untuk menjaga diri kita, untuk terlibat secara bertanggung jawab di dalam kemerdekaan
di dalam kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Terlebih tidak hanya pribadi, sebagai jemaat kita pun saling menghormati, menghargai. Dan sebagai warga negara yang merdeka pun sekarang kita harus menaati di dalam kebersamaan agar semua orang juga selamat, sehat dengan protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu, bangsa kita membutuhkan moral kita untuk membangun kembali negeri ini, apapun profesi kita. Selayaknya sebagai pengikut Yesus, lebih lagi memberikan yang terbaik bagi bangsa, seperti memberikan kepada Tuhan. Selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang merdeka, merdeka dari dosa, selamat dalam Yesus, dan kita pun akan selamat sehat dalam hidup sebagai warga negara di masa pandemi. Salam sehat, salam kemerdekaan, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Amin. Saat teduh untuk kita. Syukur untuk setiap
Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri bersama. Bersama kita akan memperbarui ikrar dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersatu hati di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia nan abadi, kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita di alam kemerdekaan ini. Di bulan Agustus, bulan kebangsaan bagi negara kami Indonesia, dalam memperingati hari kemerdekaannya. Biarlah kami sebagai warga negara kembali mengingat Bapa leluhur kami yang berjuang menegakkan kemerdekaan ini bebas dari penjajahan dan menikmati kebebasan, kemerdekaan dalam segala hal. Dan sebagai orang percaya, kami pun bersyukur karena memiliki Yesus Tuhan yang sudah memberikan hidupnya dengan menggambarkan roti hidup, memberikan tubuhnya untuk dikurbankan, yang menyelamatkan kami, yang memerdekakan kami, yang membebaskan kami dari dosa. Dan inilah gambaran kunci kemerdekaan kami, menjadi orang yang merdeka, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, sehingga kami mempertanggungjawabkan hidup ini dalam iman. Dan bagaimana menggunakan kemerdekaan kebebasan itu, seperti halnya seorang Yoab, kepala prajurit, dengan bertanggung jawab mementingkan bangsa, mementingkan negara Israel daripada golongan ataupun keluarga raja sendiri, sehingga dia memimpin, menumpas pemberontakan sekalipun itu dari kalangan kerajaan. Dan inilah yang mesti kami lakukan. Kemerdekaan yang sudah kami terima ini, sebagai warga negara, kami pun isi dengan berkat karunia Tuhan melalui talenta-talenta, melalui pekerjaan kami masing-masing. Terlebih saat ini, untuk menaati apa yang menjadi program pemerintah, menjalani protokol kesehatan di masa pandemi, memasuki masa PPKM ini pun, biarlah kami mendisiplinkan diri, menjaga kesehatan kami, menaati peraturan negara kami, sehingga pada saatnya kami boleh bebas dari pandemi, kehidupan normal, ekonomi kembali segar dan memimpin hidup kami dalam kesejahteraan. Terlebih di dalam Yesus, menjadikan kami pribadi yang berintegritas, yang jujur, yang membangun relasi baik, dengan saling mengampuni, menghargai, terlebih pribadi yang dengan lemah lembut dalam kehidupan bersama, tidak hanya dengan saudara seiman, terlebih dari itu dengan sesama, lebih sesama bangsa Indonesia ini,
menanggulangi pandemi ini. Sungguh Tuhan, menjadi anak-anak terang, menjadi yang dimerdekakan oleh Engkau, kami mau tetap percaya, datang kepadamu penuh yakin, dan menerima Engkau seutuhnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Datang percaya kepadamu. Inilah hidup kami sebagai orang merdeka, merdeka dari dosa, merdeka menjadi warga negara. Tuntunlah hidup kami, berkati hidup kami dalam menjalani hari lepas hari ini untuk mencapai damai sejahtera di dunia, di negara Indonesia, terlebih bersama Tuhan dalam kehidupan kekal. Terima kasih Yesus, roti hidup yang telah memerdekakan kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan melalui persekutuan gerejamu GKJ Pemalang ini, baik induk maupun pepandan, semuanya boleh datang kepada Tuhan dan percaya. Terima kasih atas pemeliharaanmu hari lepas hari, melalui pekerjaan, melalui pelayanan, melalui pendidikan, dimanapun kami berada, yang di rumah, yang di luar rumah, semuanya tercukupi karena kasih karunia-Mu. Kami pun menyerahkan setiap permasalahan, pergumulan hidup kami, adakah itu relasi hubungan sesama, keluarga, pun rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah perjodohan, masalah apapun Tuhan, kami berserah diri seutuhnya kepadamu. Kalau saat ini kami ada yang sakit, terlebih siapapun yang terpapar COVID, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Pun Tuhan menolong para tenaga kesehatan yang merawat mereka, pun Tuhan berkati dengan kesehatan pula. Kala mana bersedih, berduka karena bagian keluarga pulang kembali ke Bapa, baik karena usia, karena sakit, bahkan karena COVID pun, Tuhan berkati, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa kalau hari ini Pendeta Emeritus Sudaryono dan Pendeta Emeritus Sabar Martono kembali ke hadirat-Mu, biarlah keluarga mereka Tuhan berkati dengan penghiburan. Bapa Surgawi, saudara-saudara kami yang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan dengan berkat. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang letih, lesu, Tuhan beri kekuatan. Yang berbeban berat, Tuhan angkat beban itu menjadi ringan. Bahkan yang menjauh dari kehidupan iman, Tuhan panggil kembali, Tuhan tarik dalam persekutuan, karena Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah syukur dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami jemaat-Mu di Pemalang ini untuk bersatu hati, bersinergi, membangun kebersamaan iman sebagai gereja dan sebagai warga negara. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, majelis, komisi, panitia yang ada, sekalipun masa pandemi tetap giat, tetap bertekun lebih di dalam berdoa. Sarana prasarana gereja-Mu pun Tuhan senantiasa berkati, semakin menjadi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersyukur dalam segala hal. Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya hanya di dalam rancangan Tuhan. Inilah seru permohonan kami, syukur kami,
di dalam doa kepadamu Bapa Surgawi melalui Yesus Putramu, dan biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Beredarnya kantong persembahan kita Kidungkan Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama sampai yang kedua, sekarang bersyukur. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi ini Tuhan, kami telah menghaturkan persembahan dari berbagai banyak berkat yang Kau berikan di dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan yang kami haturkan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampunkan Tuhan di dalam kami menghaturkan persembahan banyak terselip dosa. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan yang kami haturkan itu adalah yang terbaik dari kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Tuhan beri kecukupan, Tuhan beri rezeki yang melimpah melalui pekerjaannya masing-masing Tuhan. Secara terkhusus Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kekurangan. Tuhan berkati, Tuhan beri kelimpahan berkat Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya berlimpah-limpah berkat Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu atau majelis-Mu yang mengelola persembahan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan marikmat Tuhan, sehingga jemaat-Mu atau majelis-Mu yang boleh Engkau pakai untuk mengelola persembahan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita hendak mengakhiri ibadah kita dan kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Saudaraku, mari kita berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Kami siap menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.